Saya dengan seorang kepala desa di Selatan Konto ditunjuk sebagai pendiri BUD. Berjalan beberapa tahun itu tidak ada suatu kemajuan. Di sana dijawab tidak ada sapi perah, yang ada sapi potong, tapi tidak untuk Malang Barat. Kemudian pada waktu itu disalahkan oleh Pak Camat, mengapa sampai pinjamannya sebesar itu tidak sesuai dan income-nya KUD. Karena uang bayaran susu 3 kali 15 hari tidak terbayarkan. Ini rakyat atau anggota itu hampir berontak. Jadi kantor itu mau dibakar. Hari baru telah mulai. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ngantang, sebuah kecamatan yang terletak kurang lebih 60 km dari Kabupaten Malang. Di kota kecamatan inilah Pak Camat selaku Kepala Desa Jombo pada tahun 1970-an bersama koleganya membentuk Badan Usaha Unit Desa tingkat kecamatan. Awal bidang usaha dari Badan Usaha Unit Desa Ngantang hanya menampung hasil panen penduduk seperti padi, palawija, dan sayur mayur lainnya. Di antara tahun 71-72, kebetulan pada saat itu didirikan BUD, saya sebagai Kepala Desa ditunjuk sebagai Koordinator Kepala Desa Sekecamatan Ngantang. Saya dengan seorang Kepala Desa di Selatan Konto, yaitu Pak Kepala Desa Sidodadi, ditunjuk sebagai pendiri BUD. Berjalan beberapa tahun itu tidak ada suatu kemajuan. Yang ditangani pada saat itu hanya padi untuk pengadaan pangan saja 6 bulan sekali. Karena kondisi daripada daerah tingkat kecamatan, apa yang akan ditangani dan apa yang harus itu ditempuh, pertama-tama mengenai permodalan juga menemui kesulitan. Setelah berjalan beberapa tahun sampai tahun 79, juga masih tetap saja belum bisa berkembang banyak.
pikiran kami pribadi perlu kami sampaikan kepada Quorum Rapat Pengurus Lengkap KUD. Tidak lama kemudian ada rapat pleno Pak di Kecamatan Ngantang itu. Ya semua dinas, instansi, jabatan, dan seluruh kepala desa diundang. Kemudian di sela-sela itu saya mengajukan untuk memajukan KUD Ngantang. Alangkah baiknya apabila ditunjang masalah peternakan sapi. Begitulah, karena dari tahun ke tahun dirasa hasil dari pertanian dan perkebunan kurang bisa diandalkan, maka Pak Jamat dan rekannya mengusulkan usaha peternakan sapi perah. Rencana saya secara pribadi, saya selaku Kepala Desa Jombok akan mengajak musyawarah di desa kami usaha sapi perah melalui kredit apapun. Jadi Ngantang ini mari dijadikan koperasi seperti wujud. Kemudian alhamdulillah pada musyawarah di desa kami, tokoh-tokoh masyarakat saya undang semua, satu desa itu setuju usaha sapi dengan cara kredit asalkan sapi perah. Usul tersebut kemudian oleh Pak Jamat dibawa ke Kecamatan Ngantang. Tetapi karena keterbatasan dana, pihak kecamatan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Karena sudah setuju, kami menugaskan rekan saya minta tolong supaya menghadap Pak Bupati untuk mendapatkan kredit sapi perah. Di sana dijawab tidak ada sapi perah, yang ada sapi potong, tapi tidak untuk Malang Barat, untuk Malang Selatan. Pak Jamat tidak menyerah dan berputus asa. Dengan penuh semangat akan hari esok yang lebih baik, beliau membawa permasalahan ini ke Bupati Malang. Kemudian di lain hari saya iseng-iseng kepada Pak Camat, iseng-iseng lagi kepada Pak Bantu Bupati di Batu, bagaimana caranya untuk mendapatkan kredit sapi perah. Terus sekaligus dijawab, kalau memang Pak Lurah ingin, mari saya antarkan ke Pak Bupati. Ada sisa sapi banpres itu 75 ekor, yang 50 ekor dicoba diberikan kepada saya untuk Desa Jombok. Kemudian disusul ketentuan dari Kepala Dinas Peternakan, Pak Lurah, sapi 50 ekor ini sapi banpres, bantuan Presiden. Tiap kesulitan pasti ada kemudahan. Begitulah yang diyakini Pak Jamat. Dan tiap kemudahan yang ada, pasti akan datang kesulitan yang baru. Demikianlah kehidupan. Akankah permasalahan Badan Usaha Unit Desa Ngantang selesai di sini? Sapi perah telah disebar ke masyarakat di Ngantang.
Secara tak langsung, susu telah banyak dihasilkan dari peternakan kecil tersebut. Namun, untuk bisa bekerja sama dengan pihak pembeli, mereka harus memiliki usaha yang berbadan hukum. Setelah pengurus bersama saya merintis susu itu supaya bisa ke pabrik, lah ini melalui manajer lapangan pabrik, namanya Pak Seno pada saat itu, diajak ke Dinas Koperasi ke provinsi sampai ke Jakarta. Karena nama daripada koperasi Ngantang itu belum ada, namanya itu masih KUD Ngantang. Itu supaya dinamakan KUD apa? Karena itu segera, jadi jam 6 pagi itu saya pribadi membuat nama daripada KUD Ngantang itu Sumber Makmur. Dihubungkan dengan penghasilan daripada produksi susu, akan menjadi makmurnya anggota. Untuk memenuhi standar kualitas susu yang baik yang ditetapkan oleh pembeli, para pengurus dengan terpaksa memakai uang hasil penjualan susu milik anggotanya. Karena uang bayaran susu 3 kali 15 hari tidak terbayarkan pada anggota. Ini rakyat atau anggota itu hampir berontak. Jadi kantor itu mau dibakar. Sampai manajernya itu, rumahnya itu dilempari batu dari jalan. Karena apa? Anggota belum dibayar selama 3 kali 15 hari, kok sudah naik kendaraan baru. Nah itu kendaraan itu kredit. Nah itu disangka uang digunakan untuk beli kendaraan. Nah, setelah itu saya menunjuk suatu teman, saya suruh konsinir atau jaga di kantor KUD itu. Jangan sampai ada yang merusak, jangan sampai nanti dibakar oleh anggota. Kalau anggota mungkin akan membutuhkan bayaran, tunggu nanti supaya dijawab, Pak Lurah Jamat masih usaha uang untuk bayaran ada. Ini pengurus yang sangat karena kolab dari apa itu keuangan, kemudian sering ada demonstrasi dari anggota yang bayaran susu ditunda. Akhirnya pada waktu saya selaku kepala desa di tempatnya KUD dipanggil oleh Pak Camat. Kemudian sama-sama dikumpulkan. Nah, kemudian pada waktu itu disalahkan oleh Pak Camat, mengapa sampai pinjamannya sebesar itu tidak sesuai dengan income-nya KUD. Akhirnya pengurus ya semacam diamalkan, dinonaktifkan, didimensioner, gitu ya. Kemudian saya ditunjuk oleh Pak Camat sebagai pengaman. Nah, berturut-turut tahun 80 itu berturut-turut. Kemudian setelah pilihan pengurus, saya jadi badan pemeriksa berturut-turut sampai ikut menerjuni ke bank-bank dan mencari pinjaman ke Bukopin ini, begitu. Dan ikut mensponsori pengurus dan badan pemeriksa, hak miliknya ini dijaminkan kepada Bukopin untuk pinjaman untuk melunasi hutang pihak ketiganya. Itu aja masih kurang, kemudian kami pinjam sertifikat kepada anggota dan juga di luar anggota. Ini alhamdulillah masyarakat Ngantang bisa menyadari atas kepentingan KUD ini, dan alhamdulillah juga hal itu sekian tahun sudah bisa lunas dan sertifikat seluruhnya sudah dikembalikan pada waktu itu, tidak ada masalah. Begitulah sebuah contoh perjuangan masyarakat yang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh,
demi masa depan yang lebih baik. Itulah sepenggal kisah perjalanan Koperasi Unit Desa Sumber Makmur. Dari kisah tersebut menyiratkan sebuah makna bahwa kerja keras, semangat, dan keyakinan akan merubah kondisi terpahit sekalipun. Kerja keras para pendiri Koperasi Unit Desa Sumber Makmur telah membuahkan hasil. Kini, Koperasi Unit Desa Sumber Makmur telah mampu mensejahterakan perekonomian masyarakat setempat. Ya, alhamdulillah kami selalu mengacu ada keinginan maju dan berkembang bersama teman-teman, pengurus maupun pengawas, bersama jajaran manajemen, karyawan maupun dari lingkungan jajaran para anggota, semuanya kami ajak untuk maju sehingga dari perkembangan-perkembangan yang ada pada tahun 2006 kami dari semua komponen yang ada bisa meningkatkan aset di tingkat lembaga ini dari 49 menjadi 63 miliar. Kemudian dari omset itu juga ada kenaikan yang sangat signifikan. Omset kami sekarang pada tahun 2006 itu bisa nyampe 96 per tahun, atau kalau dibagi per bulan bisa 8 miliar per bulan. Keberhasilan Koperasi Unit Desa Sumber Makmur juga terwujud dari kerjasama yang dibangun selama 12 tahun dengan sebuah perusahaan rokok kretek ternama. Jadi kerjasama kita sudah berjalan selama 12 tahun dan alhamdulillah sangat bagus sekali. Jadi kerjasama kita saling menguntungkan dalam arti baik di dalam perusahaan sini juga menguntungkan. Terlebih dulu dampak terhadap masyarakat sekitar sangat bagus sekali. Jadi yang pertama kita menyediakan lapangan kerja. Di MPS kita ada sekitar 1.700 pekerja yang rata-rata adalah wanita. Jadi dengan itu kita bisa mencegah urbanisasi ke kota. Kalau selama ini dari desa berbondong-bondong ke kota, kita sudah bisa menyediakan di sini. Dengan begitu, di sini sudah mulai membudaya bahwa istri juga ikut bekerja membantu suami. Jadi gini, antara Sumber Makmur dengan Sampurna terjadi kemitraan, memang ini sangat unik. Dari Sumber Makmur itu menyediakan fasilitas, tempat kerja, sekalian dengan pekerjanya. Kemudian dari Sampurna itu menyediakan bahan baku mulai dari tembakau, AMRI, sampai dengan PAK. Kemudian juga pengawasan terhadap quality. Jadi kita mengerjakan sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh pabrik Sampurna. Jadi tidak ada bedanya. Itulah yang kami lakukan. Jadi kami melakukan pekerjaan sesuai dengan yang ditargetkan oleh Sampurna. Kalau dulu sebetulnya terjadinya penawaran, Pak. Memang Sampurna menawarkan kepada kita lebih dulu. Ya boleh dibilang Ngantang ini dari 3 tertua untuk MPS yang ada di seluruh Jawa ini. Tapi setelah kita terima ternyata keuntungan dan dampak positif baik di KUD maupun di masyarakat ternyata sangat lebih besar. Bahkan sekarang sudah berbondong-bondong banyak yang meminta kerjasama dengan Sampurna, Pak. Tidak ada yang menolak itu. Produksi susu sapi perah juga menjadi unit unggulan lain dari Koperasi Unit Desa Sumber Makmur. Unit usaha ini memiliki sebuah sejarah panjang sehingga mencapai kesuksesan seperti saat ini. Untuk saya menambah pengetahuan saya, karena dulu itu saya ini orang bodoh,
yang sekolah saja hanya SR dulu itu, bukan sekolah mana-mana. Jadi ya menambah pengalaman gitu aja. Sisanya sapi yang saya pelihara itu, yaitu hasilnya anaknya itu bisa sekolah, bisa lulusan yang satu S1, yang satu S2. Itu hasilnya saya melihara sapi. Tahun 90 saya membuat rumah, itu saya menjual sapi banyaknya 9 ekor. Jadi keuntungannya juga banyak. Untuk tambahan perekonomian masyarakat ini juga berhasil. Gitu. Rehabilitasi juga berhasil, saya juga terima kasih untuk adanya KUD ini. Jadi meskipun yang mengelola ganti-gantian, tapi ternyata makin maju gitu. Ketika pertanian belum memberikan kemakmuran, Tuhan memberi jalan lain bagi masyarakat Ngantang untuk memperoleh kemakmuran. Cita-cita di langit Ngantang sudah membentang. Semua orang patut tersenyum bangga untuk semua dedikasi yang telah diberikan. Kalau saya secara pribadi tidak merasakan sesuatu apapun, tapi yang saya rasakan itu dengan kebanggaan pikiran saya, dengan adanya koperasi pertama, dirintis pertama, digali pertama. Pada saat itu demikian, kemudian sekarang ini sudah boleh dikatakan sudah ada kemajuan lebih pesat. Walaupun belum menjangkau keseluruhan, tapi boleh dikatakan sudah sebagian itu membuat kemakmuran anggota. Ini bangga buat saya.